Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Lutfi Ansori Sigembolo. Oke, kali ini saya akan melanjutkan materi minggu kemarin tentang pengamalan sila Pancasila. Pengamalan itu apa sih sebenarnya? Pengamalan itu adalah penerapan nilai-nilai positif dari sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, kita kali ini akan membahas tentang pengamalan sila Pancasila berada di rumah, ketika kita berada di rumah. Jadi, hal-hal positif apa sajakah yang harus kita lakukan? Terus penerapan sila pertama sampai sila kelima di rumah itu seperti apa? Yuk kita cek satu-satu. Nah, kita kali ini akan melihat contoh penerapan sila pertama di rumah. Nah, hal positif dari sila pertama yang harus kita terapkan di rumah adalah, yang pertama adalah berusaha menjadi anak yang soleh-solehah, yang dekat dengan agama serta berbakti kepada orang tua. Nah, di sini dekat dengan agama. Misalkan kita agamanya adalah Islam, berarti kita harus rajin sholat, rajin beribadah, sholat 5 waktu ditambah sholat-sholat yang lain, dan mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk agama lain bagaimana? Untuk agama lain bisa mengamalkan ajaran sesuai ibadahnya masing-masing. Nah, kemudian selain beribadah, kita juga harus berbakti kepada orang tua. Karena apa? Ridho kedua orang tua adalah ridho buat kita. Nah, poin yang kedua adalah menerapkan nilai-nilai religius akan ketuhanan Yang Maha Esa. Penerapan nilai-nilai religius adalah penerapan bagaimana kita berada di rumah. Contohnya saat kita selesai sholat, mengaji, itu merupakan penerapan nilai-nilai religius. Kemudian poin yang ketiga adalah mengajak keluarga senantiasa beribadah dan mengamalkan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana perintahnya? Perintahnya adalah menjauhi segala larangannya dan menerapkan segala perintahnya. Perintahnya apa saja? Yaitu sholat, puasa, bayar zakat, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain. Oke, poin yang itulah penerapan sila Pancasila yang pertama di rumah. Sekarang contoh penerapan sila kedua di rumah. Nah, sila kedua, poin pertama. Nah, saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga. Nah, di sini kita tidak boleh bertengkar antar sesama anggota keluarga. Karena apa? Saling menyayangi dan saling mengasihi semua anggota keluarga, maka akan menciptakan keluarga yang harmonis, yang rukun, yang sejahtera. Next, poin kedua yaitu bertenggang rasa kepada adik, kakak, dan kedua orang tua. Nah, tenggang rasa ini tidak harus dengan yang lebih muda saja, tapi dengan yang lebih tua juga harus memiliki tenggang rasa. Poin ketiga, tidak bertindak semena-mena terhadap anggota keluarga lain dan senantiasa saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Nah, ini tidak bertindak seenaknya sendiri. Jadi tiap bertindak harus difikirkan akibatnya bagaimana, nilai positifnya apa, itu harus difikirkan. Nah, poin yang keempat, bersama keluarga melakukan kegiatan yang tinggi nilai kemanusiaan, misalnya menolong kucing yang terluka. Nah, ini contoh kecil yang ada di lingkungan rumah. Biasanya di rumah banyak itu yang namanya kucing. Nah, contohnya kucing adalah memberi makan kucing yang kelaparan, itu termasuk nilai kemanusiaan yang tinggi. Nah, kucing ini merupakan hewan yang istimewa. Kenapa? Di zaman Rasulullah ada salah seorang sahabat Nabi dijuluki Abu Hurairah, yaitu bapak kucing. Nah, bapak kucing ini bukan karena apa? Karena dia suka memelihara dan merawat kucing yang
sakit, memberi makan kucing yang kelaparan, memberi minum kucing yang sedang haus. Nah, poin yang kelima yaitu bersama keluarga memberikan santunan pada fakir miskin, menyumbang baju yang masih layak digunakan ke panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, di sini memberikan santunan itu kepada fakir miskin, kita memiliki rezeki lebih, kita sumbangkan. Beramal baik, beribadah yang baik, itu nilainya dia akan dibalas di akhirat. Nah, next kita ke sila ketiga. Nah, sila ketiga ini ada beberapa poin juga. Nah, poin yang pertama adalah tidak mudah bertengkar di dalam rumah dan menjaga ketenangan di dalam rumah. Nah, di rumah kita tidak boleh membuat gaduh, tidak boleh membuat onar. Karena apa? Kita sebagai manusia adalah harus memiliki sikap dan adab yang baik. Nah, sikap dan adab yang baik, tidak boleh seenaknya sendiri, kita harus memiliki aturan di sini ya. Next, poin kedua, tidak memutuskan tali persaudaraan. Nah, ini sebagai seorang muslim haram bagi kita untuk memutuskan tali persaudaraan. Dianjurkan malah harus mempererat dan mencari saudara yang lebih banyak. Karena apa? Menyambung tali silaturahmi sama dengan memperpanjang umur. Nah, rumornya kan seperti itu. Next, sila ketiga, poin ketiga, kan sila ketiga ya, poin ketiga, senantiasa menjaga amarah dan emosi. Nah, emosi dan amarah ini merupakan hal yang buruk dan tidak bagus, jelek, banyak sisi negatifnya, sehingga kita harus mampu menjaga amarah dan emosi. Poin keempat, saling menghormati antar anggota keluarga dan menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Nah, di sini kita harus mampu menjaga kerukunan di setiap antar anggota keluarga ya. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling mengajak, tidak boleh berbuat jelek. Kita harus selalu berbuat baik dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Next, saling bekerja sama antara anggota keluarga. Nah, ini poin yang kelima, bekerja sama. Bekerja sama sama dengan apa? Bercerai kita untuk bersatu kita teguh. Nah, itu yang harus kita pegang. Karena apa? Kalau kita bersatu, apa-apa yang kalau bekerja sama, pekerjaan di rumah akan cepat selesai. Tapi kalau dikerjakan sendiri-sendiri, maka akan lama selesainya ya. Nah, next di penerapan yang keempat ini pada sila keempat ya. Nah, poin pertama ada tidak memaksakan anggota keluarga yang lain untuk berperilaku di luar kemampuannya. Jadi misalkan anak perempuan harus memakai baju laki-laki, itu tidak boleh. Anak laki-laki disuruh memakai baju perempuan juga tidak boleh, karena tidak sesuai dengan kodratnya atau tidak sesuai dengan kaidahnya. Nah, poin kedua, melakukan pembagian tugas di rumah dengan bermusyawarah. Nah, ini bermusyawarah untuk menerapkan apa-apa yang harus disepakati oleh satu keluarga. Itu pembagian tugas. Nyapu, ini kakak nyapu di dalam rumah, adik nyapu di depan rumah, atau kakak nyapu di depan rumah, adik di dalam rumah. Seperti itu ya. Next, nah, memutuskan masalah secara bersama dengan anggota keluarga yang lain. Nah, dengan bermusyawarah atau memutuskan masalah secara bersama-sama, maka akan menghasilkan hasil yang baik pula, tidak asal keputusan. Nah, ini yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, sila terakhir ya, berlambangkan padi dan kapas. Nah, poin pertama, saling menghargai seluruh hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Setiap manusia itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Tidak boleh memaksakan kehendak kita, tidak boleh memaksakan kewajiban kita kepada orang lain ya. Nah, itu sila pertama. Poin yang kedua, menjalankan kewajiban dan hak di rumah sebagai anggota keluarga dengan sebaik mungkin. Nah, kita harus melaksanakan kewajiban dan hak kita secara bergantian. Hak kita harus kita lakukan, kewajiban kita baru
kewajiban kita laksanakan dengan baik, maka hak itu akan diberikan kepada kita. Seperti itu ya. Kewajiban dulu harus dilaksanakan, nyapu apa-apa, kemudian hak kita baru kita dapat. Yang poin ketiga, tidak berboros uang. Nah, mengelola keuangan dengan baik, tidak berboros uang. Berarti dalam artian di sini harus rajin menabung. Rajin menabung, ya. Misalkan uang saku 5.000, jangan dihabiskan semua. Sisihkan 500 atau 1.000 ditabung. Jadi apa? Uang itu nanti bisa untuk keperluan yang lain. Nah, poin keempat, bersikap adil kepada semua anggota keluarga, tidak curiga dan tidak gampang menuduh. Nah, ini dilarang saling menuduh, dilarang saling curiga sesama anggota keluarga ya. Misalkan ada sisir, padahal kita lupa naruhnya, tapi kita sudah menuduh adik atau kakak kita. Kak, sisirku kamu ambil ya. Padahal kita lupa yang menaruh itu. Tidak boleh. Kita harus menanya baik-baik. Kak, tahu sisirku di mana? Nah, itu yang baik, tidak boleh langsung menuduh ya. Nah, poin yang kelima, menolong anggota keluarga yang membutuhkan, misalnya membantu ibu menyapu di rumah. Nah, di sini yang penting, ibu pekerjaannya sudah banyak, masak iya, mencuci iya, beres-beres rumah iya. Nah, kita sebagai anggota keluarga yang lain yang tidak memiliki kegiatan apa-apa, bolehlah kita menyapu rumah atau membereskan yang lain ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Bagi yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Bagi yang like, komen, dan subscribe video saya, terima kasih banyak. Mungkin komennya bisa membangun dan membuat video saya lebih bagus lagi di sini. Terima kasih sudah mendukung channel saya dan menjadikan saya lebih kreatif lagi ya. Terima kasih buat yang lain, komen dan subscribe. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kalian komenkan bernilai positif dan yang kalian subscribe mampu memunculkan video-video yang lebih variasi lagi, lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Sampai sini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.